Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi tahirin ajma'in. Amma ba'du. Al-Kitabah, tulisan Risalatu Abdul Hamid Al-Khatib ilal Kutab. Surat Abdul Hamid sang penulis untuk penulis lain. Al-Kalimatul Jadidah, kosakata baru. Ijadatun, menyempurnakan. Ijadarun, lebih pantas. Litafdil, bimana litafdil. Asa'a yasi'u, berbuat buruk. Ash'arun, syari, yutalatun, memanjangkan. Af'alu tafdil. Al-sinatun, lisan. Al-yaqun, lebih layak. Litafdil. Tauzi'un, pembagian. Thiqafun, pengetahuan. Jawwada yujawidu, menyempurnakan. Khilyatun, perhiasan. Al-khotu, tulisan. Al-kitabah, artinya juga tulisan. Ro'idun, pemimpin. As-salafu, para salaf. Sama yasmu, tinggi. As-sayaru, jalan. Sirotun, perjalanan. Tarihun, biografi. Toro, ikon, jalan-jalan. Qawama yuqawimu, menegakkan. Mu'ayyinun, membantu. Al-muwarithu, para pewaris. Himamun, tekad. Warosatun, para pewaris. Baik, selanjutnya at-taqdim, yaitu muqaddimah. Al-kitabatu dalilun ala hadaratil ummah. Jadi tulisan itu adalah tanda majunya suatu kaum, suatu ummah. Warukiyah al-fikri, dan tingginya pemikiran mereka. Wahya fanun lahu usulun wa qawaidun. Ini adalah sebuah bidang yang mempunyai dasar-dasar dan kaidah-kaidah ilmunya. Faman arada ayakuna katiban mujidan, barang siapa yang ingin menjadi penulis hebat, fayam bagi lahu, maka sayyidannya atau lebih baiknya mereka itu ayatul Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yaqra'ul hadis syarif, dan membaca hadis syarif, wa kitabul adab, wa tarikh, dan membaca buku sastra, wa tarikh, dan sejarah. Wa ayujawida khotohu, dan memperbagus tulisannya. Wa yasunu nafsahu ala rodilah, menjaga dirinya dari kotoran. Wa yahroso ala kulli fadli, dan mendekatkan diri kepada keutamaan. Waqad wahada dalika Abdul Hamid Al-Khatib fi risalatihil adabiyah ilal kutab. Jadi ini juga sudah dijelaskan oleh Abdul Hamid, yaitu sang penulis, dalam ceritanya yang sastrawi kepada beberapa penulis lain. Faqala nas, jadi nasnya seperti ini, sebagai berikut. Fatanafasu ya mu'asyirul kutab, berlomba-lombalah kalian wahai para penulis, fi sunufil adab, dalam menulis sastra, wattafaqahu fiddin, dan memperdalam ilmu agama. Wabda'u bi'ilmi kitabillahi azza wa jalla, mulailah dari ilmu kitab-kitab Allah Ta'ala. Wal faraid, dan faraid. Wal arabiyah, dan bahasa Arab. Fa innaha thiqafu alsinatikum, karena itulah wawasan lidah kalian. Tsumma jidul khat, kemudian perbaguslah tulisan kalian. Fa innahu hilyatu kitabatikum, karena itulah hiasan tulisan kalian. Warwul asyar, dan riwayatkan syair-syair. Wa'arifu ribiyaha wa mu'aniha, dan pahami kosakata baru dan beserta maknanya. Wa ayamul arab wal ajam wa hadithaha wa siroha, dan belajari sejarah tentang kaum Arab atau kaum Ajam ataupun sejarah manusia. Fa inna dzalika mu'ayyinun lakum ala ma tasmu ilaihi imamikum, karena akan membantu mencapai ketinggian tekad yang kalian inginkan. Wa tahabbu fillahi azza wa jalla fi sinaikum, dan saling mencintailah kalian di jalan Allah dalam yang kalian berbuat. Wa tawassaw 'alaiha billadzi huwa al-yaqun li ahlil fadl, dan saling menasihati dengan yang lebih layak bagi orang yang mulia. Wal adli, dan orang adil. Wanabli, dan pandai. Min salfikum, dari para salaf kalian.
Kemudian yaitu Qaidun Nas, yaitu teks tersebut yang mengatakan ialah Abdul Hamid bin Yahya Al-Khatib, Farisi al-asl, asalnya dari Persia, nasya'a fil baldati al-Anbar bil Iraq, kemudian dibesarkan di kota Anbar di Irak, sumangtaqal ilal Kufah, kemudian pindah ke Kufah, wa amila mu'alliman fiha, dan bekerja sebagai guru di dalamnya. Sumatarokah ila Syam, lalu ia meninggalkannya ke Syam, fa'amila katiban lil khalifah, dan bekerja sebagai penulis untuk Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Watasala bi Marwan ibni Muhammad, dan dia menghubungi Marwan ibni Muhammad alladzi kana waliyan ala Armenia, yang merupakan penguasa dari Armenia, sumangtaqal mangahu ila Syam, kemudian pindah bersamanya ke Syam, ba'dama tawallal al-khilafah, setelah ia mengambil alih ke khalifahan, wa dhalla mukhallisalahu hatta akhira lahzati fi hayatihima, dan tetap setia kepadanya sampai saat terakhir dalam hidup mereka berdua. Haitsu farran ma'a min wajil Abbasiyin, ketika bersama-sama mereka melarikan diri dari Abbasiyah. Walakinnahum qabadu alaihima fi Bushir di Mesir, tetapi mereka tertangkap gitu di daerah Bushir di Mesir, wa qataluhuma sanatan mi'a wa thnataini wa thalathina, dan membunuh keduanya pada tahun 132 Hijriah. Wa yu'adu Abdul Hamid Al-Khatib awwala man aqtala fir rasail, dan Abdul Hamid Al-Khatib ini termasuk orang pertama yang mempelopori memperpanjang surat. Wada'a nazam khassah biha, dan mengatur sistem di dalamnya, kalbadi wal khitam, seperti pembuka dan penutup. Hatta qala ba'dul kutab budiat al-kitabah bi Abdul Hamid wa khutimat bi Ibnil Amid. Jadi beberapa penulis bahkan berkata sastra menulis itu diawali pada zamannya Abdul Al-Hamid dan diakhiri dengan Ibni Hamid. Wa kana wasan ats-tsaqafah, dia tuh memiliki wawasan yang luas, walahu ma'rifah jidah bil adabi al-umam al-ukhra, dan memiliki pengetahuan yang baik tentang sastra-sastra bangsa lain, kal Farisiyah wal Hindiyah, seperti Persia dan Hindia. Sa'adathu ala ayyakuna ra'idan fi hadzal fan, yang membantunya menjadi pelopor dalam seni ini. Syarah al-mufradat, yaitu penjelasan kosakata. Yang pertama, tanafasu, fi'il amar musnad waw jamaah bimakna tasabaku. Fi'il amar yang domirnya ada waw jamaah yang bermakna tasabaku, artinya kalian berlomba-lombalah. Qala ta'ala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang kedua yaitu sunufun atau anwa'un, yang artinya yaitu jenis-jenis. Yang ketiga yaitu tafqahu, fi'il amar musnad ilal wawi jama bimana ifham fahman daqiqon. Jadi tafqahu ini fi'il amar yang domirnya ada wawu jama yang bermakna ifham fahman daqiqon, yang artinya pahamilah dengan pemahaman yang dalam. Kemudian yang keempat yaitu al-faraid, ilmu mawaris, wa huwa ilmun yakni bitauzi' mayat zerokah al-mayit min amwal yang ada warosah. Jadi faraid itu ilmu tentang warisan yang
berarti membagikan sisa harta dari almarhum kepada ahli waris. Yang kelima yaitu sakofu alsinatikum mayakum alsinatikum wa yahfadhuha al-khoto'a. Jadi budaya lidah Anda itu yang dimaksudkan sesuatu yang meluruskan atau menegakkan lidah Anda dan menjaga dari kesalahan berbicara. Kemudian hilya kita batikum atau zinat kita batikum, yaitu hiasan tulisan Anda atau kalian. Kemudian yang ketujuh itu siroha, jamak siroh, jamaknya siroh, hiya tariqah wal maksud tariqah hayatiha wa tarikha. Jadi yang merupakan metode dan tujuan yang dimasukkan cara hidupnya dan sejarahnya. Kemudian yang kedelapan yaitu mu'inun musa'idun wa huwa ism fa'il min a'ana yu'inu. Jadi mu'inun artinya membantu, yang merupakan isim fa'il dari a'ana yu'inu. Kemudian yang kesembilan yaitu tasmu atau tartafi'u, itu artinya tinggi. Yang kesepuluh himamukum jamak himmah wa hiya al-azimah al-qawiyah. Yang dimaksudkan yaitu himamukum jamaknya hima yang merupakan kemauan yang kuat. Kemudian yang ke-11 sinatukum atau mihnatukum wa aradu biha hunal al-kitabah. Sinatukum atau mihnatukum yang artinya profesi kalian, dan dia itu ingin menulis. Kemudian yang ke-12 yaitu alik af'alu tafdhil bermakna aula, ahaqqa wa ajdar. Jadi alik itu cocok, termasuk af'alu tafdhil bermakna lebih utama, lebih pantas, dan lebih layak. Yang ke-13 yaitu an-nubl, asyaraf wal karimah, yang diartikan yaitu kehormatan dan martabat atau kemuliaan. Yang terakhir yaitu 14 yaitu min aslafikum atau minas sabiki nalakum, itu artinya dari leluhur kalian atau dari pendahulu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Sintaria Marcella. Asyarh wa syarah. Irsyadu Abdul Hamid al-Kuttab fi hadal juz min risalatihi ila ma yanbaghi alaihim idza aradu an yakunu kitaban mujidan. Jadi, Abdul Hamid memberikan bimbingan kepada para kutab ataupun para penulis tentang apa-apa sih yang harus dilakukan ketika dia ingin menjadi seorang penulis yang baik. Fad'ahum ila tanafus fi fununil adab wa tafaqquh fid din wa ayyabdu bi ma'rifati kitabillah wa ma'rifati ilmul mawaris wa ayyata'allamu ulumul lughat al-arabiyyah. Maka Abdul Hamid mengajak para penulis atau para kutab untuk saling berlomba-lomba dalam bidang sastra, lebih memperdalami agama, lebih mengetahui mengenai ilmu-ilmu Allah, tentang ilmu mawaris dan ilmu bahasa Arab. Litakuna afkarihim salimah wa sahihah wa li'annaha taquma alsinatahum wa tahfiduha 'anil khata'. Hal itu dilakukan agar pemikiran para penulis ataupun para kutab tadi menjadi lebih sah dan juga selamat, menjadi lebih baik seperti itu, agar apa yang dia itu terjaga dari kesalahan seperti itu. Lalu selanjutnya wada'ahum ila ijadadil khat litakuna kitabahum jamilah, dan mengajak para penulis untuk memperbaiki tulisannya agar tulisannya tersebut menjadi lebih bagus. Wa ila riwayatil asy'ar wa ma'rifati ma fiha min alfadi warbiyah wa ma'anin jayyidah litakuna asalibahum qawiyah. Dan juga Abdul Hamid mengajak para kutab untuk meriwayatkan beberapa syair dan mengetahui apa-apa lafadz yang susah dimengerti dan makna yang bagus agar bisa diambil, lalu menjadikan uslubnya atau gaya bahasa para penulis menjadi lebih kuat seperti itu. Wa ila ma'rifati tarikhil Arab wal ajam wa hurubahum, dan mengetahui tentang
sejarah-sejarah orang Arab, orang Ajam, dan juga perang-perang mereka. Wa ma tarwa anhum min kalamin jayyid wa ma'rifatu tara'iq wa 'aisyatihim wa hayatihim. Dan juga apa-apa yang diriwayatkan mereka tentang ucapan-ucapan yang bagus dan mengetahui jalan kehidupan mereka. Maksudnya mereka harus mengucapkan atau menuliskan sesuatu yang bagus agar itu tuh sesuai dengan jalan pemikiran mereka seperti itu. Summa da'ahum ila iyaj'alu ra'idahum fil kitabah al-hubbu ilallah. Lalu menjadikan pemimpin mereka dalam menulis adalah cinta kepada Allah. Jadi ketika mereka menulis, yang jadi pimpinannya adalah cinta kepada Allah, bukan cinta kepada sesama makhluk ataupun yang lainnya. Wa ayyusi ba'dhum ba'dha bima yaliqu bi ahlil fadl wal 'adl wal karam min sabiqina lahum. Dan saling menasihati satu sama lain sesuai dengan apa sih yang pantas bagi seorang yang memiliki keutamaan, keadilan, dan kemuliaan bagi para pendahulu mereka. Fala yajruna aqlamahum bima yasi'a ilaihim ayuqallila min syanihim. Jangan sampai mereka itu menulis sesuatu yang buruk sehingga dapat memperkecil peran mereka. Maksudnya ketika mereka menulis, jangan sampai mereka tuh menuliskan sesuatu yang buruk gitu, sehingga tulisan tersebut tuh dapat mempengaruhi peran mereka dalam sebuah kontes ataupun dalam sebuah penulisan ataupun kitabah tersebut. Lalu selanjutnya al-afkar wal khosois, pemikiran dan juga pelajaran dan juga keistimewaan. Jadi pada risalah Abdul Hamid ini ada 5 keistimewaan dan juga pelajaran. Yang pertama, bayanul umuri allati tusaidu may ya'khudhu biha ala ayyakuna kitabun mujidan. Menjelaskan tentang perkara-perkara yang dapat membantu orang-orang mengambilnya ketika ingin menjadi penulis yang baik. Maksudnya teks tersebut dapat membantu para kutab itu tuh untuk mengambil poin-poin penting ketika dia ingin menjadi penulis yang baik gitu. Apa yang harus dilakukan ketika ingin menjadi penulis yang baik? Katanafus fi fununil adab wa tafaqquh fid din wa ijadadul khat wa riwayatul asyar wa ghairu dzalik. Seperti berlomba-lomba pada bidang sastra, memperdalam agama, lalu memperbagus tulisan, dan juga meriwayatkan beberapa syair dan lain sebagainya yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, syuhulatul alfat. Lafaz-lafaznya itu sangat mudah untuk difahami. Jadi ketika kita melihat, kita bisa tahu tuh, oh yang dimaksud oleh Abdul Hamid itu seperti ini. Lafaz-lafaznya itu sangat mudah difahami. Yang ketiga, tartibul ma'ani. Makna-maknanya itu tersusun dengan rapi. Jadi tidak ada timpang tindih antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Yang keempat, al-mailu ilal itolah wa tawsil, condong pada memanjangkan dan juga merinci. Jadi lafadznya dalam risalah tersebut itu panjang, tapi lafadz tersebut itu sudah merinci. Jadi udah sesuai begitu. Tidak ada basa-basi, tapi langsung sudah merinci meskipun panjang. Lalu yang kelima, usra bil Qur'anil Karim wal hadis Nabi Syarif. Jadi terpengaruh pada gaya bahasa Al-Quran dan juga hadis Nabi seperti itu. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator.